Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah determinan sosial dan literasi kesehatan akan membahas tentang bagaimana kita bisa melihat determinan sosial kesehatan yang sedang kita hadapi. Di awal kita mungkin perlu untuk melihat dan mengetahui apa makna sehat. Dari Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dikatakan sehat itu adalah ketika kita mempunyai keadaan sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat, serta produktif secara ekonomi dan sosial. Mengapa kita penting untuk mengetahui determinan sosial? Determinan sosial merupakan suatu hal untuk kita bisa mengetahui apa saja faktor yang menentukan dan mempengaruhi status dan derajat kesehatan individu ataupun masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Mahfudz dan Suryani pada tahun 2008 pada saat penelitian mereka. Dan proses yang membentuk perilaku di dalam masyarakat yang terbentuk dari pengetahuan, sikap, dan praktek ataupun tindakan yang dimiliki oleh individu. Disampaikan oleh Nota Atmojo tahun 2012. Setelah kita mengetahui tentang determinan sosial, bagaimana dengan determinan sosial kesehatan? Ketika kita melihat dari ilustrasi gambar di sini, kita bisa memaknai bahwa determinan sosial kesehatan itu adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, keluarga, ataupun masyarakat. Dan determinan sosial kesehatan itu sangat beragam. Bahkan kadang kita tidak teridentifikasi, tidak mampu mengidentifikasi, atau tidak secara sadar bahwa hal tersebut sebagai penentu kesehatan. Beberapa faktor dapat berada pada diri individu. Misalnya, faktor biomedis dan perilaku kesehatan. Sementara yang lainnya berada di luar individu yang berada dalam konteks sosioekonomi yang lebih luas. Dalam sudut pandang yang lebih luas, determinan perilaku dan faktor biomedis menjadi elemen dalam pertimbangan penentuan kebijakan kesehatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kita bisa melihat di sini bahwa ketika kita memaknai bahwa determinan sosial kesehatan adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, dengan adanya ilustrasi gambar yang ada di samping, mungkin kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan di negara kita ada beberapa wilayah atau komunitas atau lingkungan yang memang mempunyai hal-hal yang seperti pada gambar tersebut. Hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau kelompok masyarakat. Keberadaan rumah sehat yang masih minim, kurangnya capaian kepesertaan dalam BPJS atau kepemilikan asuransi kesehatan, dan juga akses pelayanan kesehatan adalah contoh bagaimana determinan itu bisa muncul dan berkaitan atau berhubungan dengan status kesehatan seseorang. Yang termasuk dalam determinan kesehatan, ketika kita melihat beberapa teori yang ada, mungkin sedikit berbeda, akan tetapi ketika kita melihat detail dari yang ada di dalamnya, saya rasa semua hal yang disampaikan oleh para ahli adalah sama. Kita bisa melihat Hendrik L. Bloom menyampaikan bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh diantaranya lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku atau lifestyle, dan hereditas.
Keempat hal ini disampaikan oleh H.L. Bloom sebagai faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Di beberapa teori menyampaikan juga demikian. Secara detail mereka menyampaikan bahwa faktor-faktor sosioekonomi secara luas akan dapat kita bisa lihat hal tersebut dimulai dari bagaimana manusia itu berawal dari usia yang paling muda, bayi, balita, anak remaja, dewasa muda, dewasa, bahkan lansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang berasal dari sosial, dan kita bisa melihat bahwa ketika perjalanan hidup ini bisa dilaksanakan dengan baik, kita bisa melihat bahwa semuanya mendapatkan jaminan akan kesehatan. Mereka mendapatkan jaminan mulai dari pangan, kemudian kecukupan tentang air bersih, sanitasi dan irigasi, perubahan dan lingkungan yang sehat, bahkan akses pendidikan kesehatan, termasuk juga energi yang terbarukan. Menurut WHO, sama juga. Jadi lebih lengkap di sini disampaikan status kesehatan dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya ada lingkungan, budaya, intelijensial, emosional, kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, physical activity, dan semuanya ini berasal dari lingkungan yang ada di sekitar individu. Berdasarkan Dahlgren dan Whitehead, dengan memperoleh gambar atau ilustrasi yang seperti pelangi ini, kita bisa melihat bahwa Dahlgren memberikan kategori-kategori pada kelompok faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Dimulai dari yang paling dasar adalah behavior, perilaku dari individu itu sendiri. Yang kedua adalah social and community networks, atau bagaimana komunitas di sekitar kita ini bisa mempengaruhi status kesehatan kita. Kemudian lebih lebar lagi, kita bisa melihat bagaimana pengetahuan kita, pengetahuan seseorang, health education, semua pengetahuan dan akses untuk kita bisa mendapatkan sarana prasarana tempat kita bekerja, tempat kita bersosialisasi. Ini menjadi bagian dari lapisan yang ketiga. Lapisan yang paling luar ini adalah bagaimana kita bisa melihat kondisi perekonomian masyarakat sendiri, kebudayaan yang ada di sana, dan disitulah yang memang paling luar dari kategori yang disampaikan oleh Dahlgren dan Whitehead. Dahlgren dan Whitehead ini juga menyampaikan bahwa dalam lapisan yang paling luar ini adalah lapisan upstream. Karena ini adalah yang paling atas yang harus diselesaikan agar downstream bisa dicegah. Lalu bagaimana jalur dan mekanisme agar determinan sosial ini dapat mempengaruhi atau berkaitan dengan status kesehatan seseorang?
Menurut beberapa teori mengatakan bahwa hal tersebut dapat dilihat dengan melihat perspektif yang ada. Di antaranya adalah perspektif seleksi sosial, perspektif sebab akibat sosial, dan perspektif perjalanan hidup. Perspektif seleksi sosial ini dimaknai dengan mobilisasi kelas sosial yang ditentukan oleh derajat kesehatan. Dengan bergeraknya kelas sosial seseorang, kita bisa melihat gambar ilustrasi yang ada di sini. Dengan kondisi kelas sosial, tentunya untuk akses pelayanan kesehatan agar orang tersebut atau individu tersebut mendapatkan derajat kesehatan yang lebih tinggi akan lebih mudah ketimbang ketika seseorang atau individu mempunyai kelas sosial yang untuk bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan itu lebih sulit. Untuk perspektif sebab akibat sosial, posisi sosial menentukan kesehatan melalui faktor perantara. Misal, status ekonomi, sosial ekonomi menentukan perilaku seseorang. Misalnya, ketika kita biasa dengan kesederhanaan, ketika kita berada di kampung, kita tidak perlu membeli bahan makanan apapun, semua ada di dalam kebun kita, yang pada akhirnya kita tidak terbiasa dengan uang yang banyak karena semuanya sudah diperoleh dari hasil kebun kita. Akan tetapi ketika kita berada di kota, kita berusaha untuk menyesuaikan itu, sehingga status sosial ekonomi kita tetap kita perlu untuk beradaptasi, sehingga seperti halnya gambar yang ada di sini. Bisa jadi kita dengan kondisi perekonomian yang seadanya, akhirnya kita bisa mendapatkan makanan dengan asumsi bahwa yang penting makan. Karena kita tidak mempunyai persiapan perekonomian yang sama dengan warga yang sudah mempersiapkan diri atau memang warga kota yang asli. Perspektif perjalanan hidup. Secara eksplisit, peran waktu dalam memahami hubungan sebab akibat antara exposure atau keterpaparan dan hasil dalam kehidupan individu, lintas generasi, dan dalam tren penyakit tingkat populasi. Misalnya, kebiasaan memelihara binatang di dalam rumah menimbulkan masalah dari faktor hewan. Kita bisa melihat bahwa kebiasaan memelihara binatang di dalam rumah ini bisa jadi kebiasaan yang sudah dimulai sejak individu tersebut kecil atau bayi. Sehingga lintas generasi sampai pada generasi yang berikutnya memiliki budaya yang sama, kebiasaan yang sama. Nah, kebiasaan ini bisa mengarah kepada kebiasaan yang baik ataupun sebaliknya. Ketika itu mengarah kepada kebiasaan baik, berarti binatang yang bisa menjadi risiko atau menjadi faktor dalam masalah suatu penyakit akan dinilai baik ketika binatang tersebut mendapatkan semua hal yang seharusnya untuk bisa mencegah terjadinya suatu masalah penyakit. Misalnya adanya vaksinasi anti rabies. Dan semua itu seorang individu harus mengetahui benar bagaimana risikonya untuk memelihara binatang di dalam rumah. Yang kedua, mungkin ada satu kebiasaan dalam sebuah keluarga yang dari kecil selalu mengkonsumsi mie instan, makanan anak kecil yang paling disukai. Nah, dengan demikian sampai pada akhirnya menginjak ke usia dewasa, tanpa disadari masalah obesitas itu muncul.
bukan karena dia doyan makan, tapi karena kebiasaan pola yang sudah dikenalkan di dalam keluarga tersebut. Itulah yang menyebabkan masalah kesehatan itu bisa terjadi. Baik, saya rasa itu adalah penyampaian yang terkait dengan determinan sosial kesehatan. Silakan Anda mencoba latihan dengan mencari 3 jurnal 5 tahun terakhir dengan tema jurnal yang disebutkan diantaranya stunting, TB paru atau penyakit menular lainnya, dan COVID-19. Lalu temukan determinan sosial kesehatan dalam jurnal tersebut dan sebutkan referensi teori yang Anda buat dan buat skemanya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.